Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru 2 orang. Satu orang. Jadi masih banyak yang belum jawab. Ingin selamat, ingin celaka. Kalau selamat berarti harus menjawab salam. Saya ulang ya. Yang ingin selamat jawab dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru santri Nurul Ilmi. Selamat dan sukses insyaallah. Amin ya rabbal. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ma ba'du. Baik, kita insyaallah hari ini akan coba untuk mempelajari atau memperdalam ya, atau menyemangati bagaimana agar hidup kita selalu semangat ya, tidak malas. Jadi kalau saya tanya, ingin jadi orang malas atau ingin jadi orang semangat? Kalau mau milih calon suami atau calon istri, cari calon suami atau calon istri yang malas atau yang semangat? Kenapa? Karena semangat itu membawa kepada keasyikan. Ada yang bertanya, Ustaz, kita baru masuk SMP kok sudah ditanya milih calon suami, calon istri. Justru kita sudah tes. Justru ketika kita sudah mulai masuk SMP itu sudah harus mulai di apa? Mulai diapain? Disampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena SMP itu biasanya sudah mulai, yaitu masa balik. Jadi kita kalau ingin sesuatu yang baik itu harus diawali ya, dimulai dari titik awal. Jadi dari sekarang antum sudah harus mulai berdoa kepada Allah agar mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Apa doanya? Jadi doa itu butuh proses ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha? Ini pagi ini saya awali dengan ini ya. Karena ini bagian terpenting dalam kehidupan. Kenapa? Karena rumah tangga ini merupakan separuh daripada iman. Ya, kalau antum salah milih pasangan, maka berantakan hidup ke depannya. Ya, jadi dari sekarang harus mulai dibaca doanya. Siapa yang tahu doa untuk mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha? Ada yang tahu? Di mana? Doanya di mana? Ya ini awalan ya, kita awal pertemuan. Ini antum harus baca setiap pada sholat. Itu ada di dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu surat berapa? 21. Al-Furqan surat ke 25.
Itu kalau ayat 21 ada, itu bukan surat, itu surat mengenai pernikahan, belum waktunya tuh. Ya. Itu surat Ar-Rum ayat 21. Kalau itu nanti bacanya, nggak sekarang. Ya, kalau sekarang doanya agar nanti kita dapat pasangan yang soleh dan solehah. Ya. Surat Al-Furqan surat berapa tadi? 25. Ayatnya yang berapa? Ayo, ayat berapa? Ayat ke-74. Surat 25 ayat 74. Sebenarnya antum mungkin sudah sering baca. Ya, tapi pagi ini saya ingatkan kembali. Ya, karena kita pagi ini temanya apa? Tema apa? MOK pada hari ini motivasi menghafal Al-Quran. Jadi salah satu motivasinya kita menghafal Quran itu tadi agar kita mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Ini motivasi ya, salah satu motivasi. Nanti saya terangkan bagaimana bisa sampai sana. Baik, kita baca dulu doa untuk mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Surat berapa tadi? 25 atau namanya surat Al-Furqan. Ayatnya berapa? 4. Bagaimana bunyinya? Oh, ikutin saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini judul ya ayat yang pertama kita bahas pada hari ini. Coba antum perhatikan di situ ada berapa bagian? Ada berapa yang diminta di situ? Coba. Rabbana, apa artinya? Wahai Tuhan kami. Rabbana hablana, apa artinya? Hablana, karuniakanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami. Itu yang diminta pertama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, apa tadi? Karuniakan kepada kami pasangan kami. Rabbana hablana min azwajina. Terus apa? Wa dzurriyyatina, apa artinya wa dzurriyyatina? Dan keturunan kami. Berarti siapa itu keturunan itu? Anak, cucu, ya. Termasuk di situ keturunan daripada murid, ya, murid santri termasuk ya. Maksudnya keturunan ilmunya ya. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yang menyenangkan pandangan mata. Nah, itu dari sekarang atau minta ya. Terus apa lagi? Yang terakhir, yang ketiga apa permintaannya? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa ja'alna artinya dan jadikanlah kami lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Imama, apa makna imama? Imam, kalau imam itu di depan atau di belakang? Berarti waj'alna lil muttaqina imama, jadikan aku untuk orang yang bertakwa, yaitu yang terdepan. Maksudnya minta menjadi orang yang bertakwa, tapi bertakwanya tidak sekedar bertakwa, tapi bertakwanya orang yang terdepan di dalam bertakwa. Ya, ini urutannya ya. Jadi tadi yang pertama apa yang diminta? Yang diminta apa yang pertama tadi? Pasangan yang menyenangkan pandangan mata, baik di dunia maupun di akhirat. Berarti pasangan yang soleh.
atau soleha. Kemudian yang kedua yang diminta apa? Keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga yang diminta apa? Menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang bertakwa yang terdepan. Nah ini ya, ini tiga hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu motivasi menghafal Al-Quran. Baik, karena ya antum sekarang dari awal gitu ya, artinya masih remaja, itu mengenai apa tadi, pasangan dan anak-anak. Memang di ayat itu ditaruh yang pertama dan yang kedua, ya, itu menunjukkan pentingnya. Tetapi di sini kita tidak akan pernah menjadi atau tidak akan pernah mempunyai pasangan yang soleh atau soleha. Tidak akan pernah mendapatkan keturunan yang soleh atau soleha sebelum kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi sekarang bahasan kita kepada yang ketiga, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang terdepan di dalam takwanya. Paham? Oke ya, jadi sekarang kita bahas doa yang ketiga. Baik, tapi sebelum kita bahas secara detail, kita baca ulang doanya. Ikutin saya ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana. Ulang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada yang belum hafal surat Al-Baqarah ayat yang kedua atau 1 dan 2? Ada yang belum hafal? Oh, yang belum hafal angkat tangan. Kalau belum hafal surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, ada yang belum hafal? Nah, sekarang coba angkat tangan. Siapa yang sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 1 2? Angkat tangan. Lo tadi tak tanya siapa yang belum hafal, nggak ada yang angkat tangan. Sekarang saya nanya, siapa yang sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 1 2? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Loh, ini Allah menyaksikan loh. Ayo, yang sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, angkat tangan. Semuanya angkat tangan, semuanya angkat tangan. Ayo, semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Semua angkat tangan. Oke, cukup. Turunkan. Coba bareng-bareng kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hafal semua? Insya Allah. Nah ini ya, ini ayat utama ya, untuk kita menjadi orang yang bertakwa, atau tadi permintaan kita yang ketiga di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 74. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa artinya?
Dzalikal kitab, Quran ini. Ya, maksudnya Alkitab di situ adalah Quran ini. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi Quran ini adalah merupakan petunjuk untuk orang yang bertakwa. Baik, sebelum saya lanjutkan ya, saya ingin bertanya, ada nggak orang yang tidak punya masalah? Ada orang yang nggak punya masalah? Ada. Berarti antum punya masalah nggak? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada nggak orang yang nggak punya kebutuhan? Nggak ada. Semua orang punya kebutuhan. Nah, masalah dan kebutuhan adalah merupakan sesuatu yang ada dan pasti ada di setiap orang atau setiap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tolak. Apa itu At-Tolak? Apa artinya tolak? At-Tolak artinya apa? Cerai. Loh, Pak Ustadz gimana sih tadi masalah pernikahan, sekarang masalah cerai? At-Tolak artinya cerai. Atau apa bahasa yang lain lagi? Berpisah. Saya ingin tanya sama antum. Antum kalau punya masalah, inginnya terus bersama masalah itu atau ingin cerai dengan masalah itu? Ingin terus dengan masalah itu atau ingin cerai? Kenapa ingin cerai? Kenapa ingin berpisah dengan masalah? Karena masalah itu enak apa nggak enak? Nggak enak. Masalah itu nggak enak. Maka kita harus bercerai dengan masalah. Apa contoh masalah? Contohnya masalah itu apa? Kebodohan. Kebodohan masalah bukan? Masalah. Apa masalah lagi? Malas. Malas itu masalah bukan? Masalah. Apa masalah lagi? Marah. Marah itu masalah bukan? Masalah. Orang yang marah-marah hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang yang malas hidupnya tidak akan pernah berhasil. Gagal maning. Orang yang bodoh ya akan menjadi sampah. Jadi enak apa nggak enak jadi orang bodoh? Nggak enak. Maka kita harus cerai dengan kebodohan. Kita harus cerai dengan kemalasan. Kita harus cerai dengan marah. Paham? Nah, apa Allah menyatakan di dalam surat At-Tolak, surat cerai tadi? Surat At-Tolak itu surat keberapa? Ayo kita mulai belajar nih menghafal surat cerai. Apa nomor-nomor surat? Ya, nomor-nomor surat. At-Tolak surat ke 65. 100 untuk Banan. Banin belum dapat ya. Banin jangan kalah. Nanti kalau saya tanya jawab yang benar. Biar posisinya 1-1. Jadi sekarang posisinya 1-0. Ya. Baik. Sekarang saya tanya lagi. Ini ya, saya baca ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Banin. Ini surat At-Tolak ayat keberapa? Saya ulang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berapa? Kedua, 100 untuk Banin. Nah, berarti sekarang 1-1 ya. Impas. 1-1. Sama-sama menang. Bang, sekarang perhatikan. Apa maknanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa artinya? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka dia Allah akan menjadikannya jalan keluar yang indah, jalan keluar yang indah dari masalah. Jadi agar kita pisah atau cerai dengan masalah, syaratnya harus menjadi apa? Syaratnya harus menjadi orang yang bertakwa. Sementara Al-Quran ini adalah merupakan kitab petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi antum atau kita semua ya tidak akan pernah bisa bercerai dengan masalah kalau kita enggak menjadi orang yang bertakwa. Sementara untuk menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya apa? Al-Quran. Oh, berarti kalau saya ingin bercerai dengan masalah, saya bisa ketemu dengan jalan keluar dari setiap masalah, saya harus dekat atau akrab dengan Al-Quran. Nah ini kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Apa yang memotivasi kita menghafal Quran? Oh, yang pertama adalah bahwa setiap manusia punya masalah dan harus bercerai dengan masalah. Sementara supaya kita bisa berpisah dengan masalah, yaitu ketemu jalan keluarnya, saya harus mengikuti Al-Quran. Saya bertanya lagi, kalau antum berjalan, pernah berjalan? Berjalan menuju misalnya kemana? Ke stasiun Bojonggede. Tahu nggak stasiun Bojonggede? Enak mana? Orang jalan ke stasiun Bojonggede sudah hafal jalannya dengan orang yang ingin ke stasiun Bojonggede belum hafal jalannya. Enak mana? Enak sudah. Kalau orang sudah hafal ke Bojonggede, ke stasiun, kira-kira nyasar apa tersesat? Enggak tersesat, enggak nyasar. Kenapa? Sudah hafal. Tapi kalau belum hafal, kira-kira bisa tersesat apa enggak? Lebih banyak tersesatnya daripada enggak. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk menuju stasiun Bojonggede. Kalau antum hafal ayatnya, oh begini, maka antum pasti akan sampai ke stasiun Bojonggede. Kalau antum hafal Quran, oh pasti antum akan sampai kepada menjadi orang yang bertakwa atau lil muttaqina imama. Jadi kira-kira ngapal Quran ini penting apa enggak penting? Di mana pentingnya? Pentingnya di mana? Dengan menghafal Al-Quran, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Tadi kan ujungnya ya yang pertama tadi, oh untuk mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, itu syaratnya harus bertakwa. Ya Allah menyatakan dalam ayat yang lain, orang yang bertakwa jodohnya orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa jodohnya orang yang tidak bertakwa. Berarti kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang bertakwa, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Baik ya? Baik, kita kembali lagi ke surat At-Tolak tadi. Saya ingin tanya lagi. Coba masalah itu apa saja? Masalah apa saja? Ada masalah yang sifatnya jasmania. Contohnya masalah jasmania itu apa? Atau masalah yang sifatnya material. Contoh masalah yang sifatnya material, contohnya apa? Enggak punya duit. Tidak punya duit. Tidak punya duit masalah bukan? Salah. Antum kalau nggak punya duit nggak bisa bayar SPP. Nggak punya duit nggak bisa
jajan. Nggak punya duit, nggak bisa jalan. Berarti duit itu penting apa nggak penting? Penting. Apalagi masalah yang sifatnya jasmania. Sakit fisik, sakit macam-macam. Semalam itu saya jam berapa itu? Jam 11. Jam 11 itu saya sudah setengah 11 saya sudah mulai emas-emas untuk tidur. Tapi begitu mau tidur, dada saya sakitnya luar biasa. Wah, apa ini sakit luar biasa. Nah, maka kemudian saya dapat petunjuk. Petunjuknya dari mana kira-kira? Al-Quran. Saya bangun, kemudian saya melakukan gerakan-gerakan ini, gerakan takbir dari bangun ruku, ya. Ini nanti untuk antum atau untuk siapa saja, ya. Untuk antum siapa saja, untuk orang tua juga boleh. Kalau nanti ada orang dadanya sakit, entah itu sesak, ya entah itu sakit ya dadanya, ini antum tak kasih kasih jalan keluar, ya. Ini saya dapat petunjuk kemarin. Jadi antum nanti melakukan takbir, gerakan takbir bangun dari ruku. Coba, ada yang bisa mencontohkan? Siapa itu? Danang, maju sini, maju. Gak apa-apa, antum nanti ya dapat pahala. Maju sini, naik. Ini salah satu jalan keluar ya ketika antum punya penyakit fisik, penyakit dada terutama ya, dada. Sebelah sini, Danang nih. Sebelah sini. Antum menghadap ke sana. Antum coba, antum rukuk dulu, menghadap sana. Rukuk dulu. Rukuk, kemudian takbir bangun dari rukuk. Takbir bangun dari rukuk. Gimana takbirnya? Nah, ini namanya gerakan takbir bangun dari rukuk. Nanti kalau antum punya orang tua, ya, laki-laki, perempuan, antum sendiri juga, ya, karena saya semalam sudah mengalami, ya. Kalau yang sakit bagian dari pokoknya dari kepala sampai ke perut, ya, kepala sampai ke perut, antum melakukan gerakan takbir dari rukuk. Nah, coba gerakan takbir dari rukuk antum ulang-ulang 10 kali. Tapi nggak usah rukuk, takbirnya saja. Ya, 10 kali coba itu. Nah, sebentar. Takbir dari rukuk, antum lepas, jangan taruh di sini ya. Lepas saja, lepas. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Danang 10 kali takbir antum yang hitung. Ya, banin banat ya. Dihitung 10 kali. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Danang. Oke, kembali ke tempat. Kenapa ini penting? Ada nggak kira-kira orang yang tidak pernah sakit? Ada. Ya. Nah ini kayak gini itu nggak gampang, ya. Itu nanti antum boleh baca-baca itu. Apa sih fungsinya gerakan takbir dari rukuk? Saya sudah mengalami sendiri. Ini adalah merupakan petunjuk ya dari Al-Quran atau hadis. Semalam itu sakitnya luar biasa. Bisa jadi apa sudah waktunya mati gitu ya. Kalau waktunya mati hari ini nggak bisa ketemu antum di sini. Ternyata belum waktunya mati. Jadi dengan gerakan itu sakit di dada itu mulai berkurang sampai kemudian sembuh tadi pagi tanpa obat ya. Jadi saya nggak harus ke rumah sakit, nggak harus minum obat. Ya pagi-pagi hari sudah seger, ya, sehingga sudah bisa ngajar. Nah ini contoh kecil, ya. Contoh kecil bahwa orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari apa tadi?
masalah. Salah satu masalah apa tadi? Sakit. Ya, dengan melakukan gerakan takbir bangun dari rukuk, ya, itu bagian daripada, yaitu kegiatan orang yang beriman itu melakukan gerakan-gerakan seperti tadi. Nah, dengan seperti itu, ya, kemudian kita mendapatkan jalan keluar dari sakit. Jalan keluar dari sakit itu apa? Sembuh. Jalan keluar nggak punya duit apa? Dapat duit. Jalan keluar nggak punya duit dapat duit. Jalan keluar dari malas, semangat. Jalan keluar dari bodoh, pintar. Ya, baik. Itu masalah. Nah, lalu sekalian, masalah dibagi menjadi dua bagian besar. Masalah dibagi menjadi daripada dua bagian besar. Masalah yang pertama adalah masalah di dunia. Masalah yang kedua masalah di akhirat. Jadi ada masalah di dunia, ada masalah di akhirat. Banyak ya orang-orang yang tidak belajar Quran, orang-orang yang tidak menghafal Quran. Mereka, ya, sebagiannya mendapatkan jalan keluar dari masalah di dunia, tetapi tidak ada jaminan mendapatkan jalan keluar dari masalah di akhirat. Nah, jadi kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Agar kita dapat jalan keluar dari masalah-masalah di dunia dan masalah-masalah di akhirat, insya Allah. Baik, anak sekalian, kemudian selanjutnya di surat At-Tolak, masih di ayat yang ketiga. Coba perhatikan bagaimana bunyi surat At-Tolak ayat ketiga. Saya bacakan ya, nanti diikuti ya. Saya baca dulu secara penuh ayat ketiga, nanti anda ikuti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Hafal belum? Hafal atau belum? Baik, kalau belum ikutin saya. Ini diambil yang penting saja ya. Ayat ketiga surat At-Tolak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ulang sampai hafal. 1, 2, 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa artinya? Dan dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang disangka-sangka. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Maksudnya apa? Ini misalnya contohnya tadi adalah mengenai masalah apa tadi? Duit. Ini mau masuk pondok ya, tapi duitnya belum cukup. Ada nggak yang kemarin mau masuk pondok duitnya belum cukup? Ada nggak? Ada kayaknya ya. Ada pasti ya. Sama ini kayak kemarin saya mau masukin anak saya itu ya, itu pada mau masuk pondok. Kebutuhannya banyak nih. Kebutuhannya puluhan juta ya. Saya hitung-hitung itu untuk tahun ini itu kebutuhannya untuk masuk ya, anak-anak saya pada mau masuk pondok ini itu tidak kurang dari sekitar 20 juta ya. Untuk ini masuk mau masuk pondok
ya tidak kurang dari berapa? 20 juta. Duit saya kayaknya kurangnya. Maka ketika kita nggak punya duit tadi, sementara pekerjaan kita nggak cukup, ya tidak sampai dapat 20 juta, maka di sini Allah berjanji, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan duit, gampangannya ya, dari arah yang tidak disangka. Artinya apa? Di luar hasil atau kerjaan kita, ya. Jadi kita akan mendapatkan uang dari apa? Tempat yang di luar pekerjaan kita. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau orang bertakwa itu nanti ketika dia punya kebutuhan, punya masalah, Allah akan mendatangkan jalan keluar. Alhamdulillah, ya. Jadi anak saya nanti terakhir akan masuk pondok itu besok tanggal 14. Tapi ternyata kemarin, ya, saya sudah dapat duit, sudah cukup, sudah lebih dari cukup, ya, dari apa arah yang tiada disangka-sangka. Baik, jadi antum nanti kebutuhan itu bukan cuma duit, ya, kebutuhan banyak. Termasuk dalam kebutuhan kita itu adalah kebutuhan yaitu ketenangan. Coba saya ingin nanya pada antum, antum pernah nggak hatinya gundah, hatinya kecewa, kemudian merasa bingung? Pernah? Pernah merasa takut? Ini kebutuhan apa yang seperti ini? Kebutuhan rohani. Jadi ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan material, ada kebutuhan spiritual. Dan perlu antum ketahui bahwa kebutuhan spiritual ini tidak kalah, ya, tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan material. Coba tadi saya nyontohin tadi Danang tadi maju ya untuk apa? Takbir rukuk tadi ya. Kalau ngantuk itu masalahnya di atas apa di bawah? Ngantuk di atas, di mana? Di kepala. Males, kalau males masalahnya ada di mana? Di atas, di bawah? Di atas. Ada di mana? Di dada sini, ya. Ngantuk masalahnya ada di mana? Ada di mata. Kalau males masalahnya ada di hati. Kemudian apa lagi? Nggak konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi masalahnya di mana? Di otak. Berarti di atas, di bawah? Di atas. Ya, tadi sudah saya kasih rumus bagaimana salah satu mengatasi masalah yang ada di atas, dari perut sampai ke kemana? Ke kepala. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Takbir, rukuk. Oke, antum saya lihat ada yang ngantuk, ada yang nggak konsentrasi, ada yang males. Ya, sekarang kita praktekkan. Ya, nanti akan dilihat hasilnya. Ayo, sekarang semuanya berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Banin banget berdiri. Oh, berdiri, berdiri. Biar ngantuknya hilang, nggak konsentrasinya hilang, malesnya hilang. Ya, karena ini adalah masalah yang di atas ya. Ayo, ayo berdiri, berdiri semua. Berdiri semua. Banin banget. Panitia nggak usah, panitia duduk aja. Siap? Sudah siap? Siap? Yuk kita takbir 10 kali ya. Takbir 10 kali ikuti saya. Takbir dengan gerakan gini. Coba perhatikan gerakan tangannya ya. Gerakan tangannya antum begini. Lepas saja. Jangan taruh di sini ya. Lepas begini. Ya, jadi contoh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini lepas saja. Siap? Oh, nanti
Nanti habis ini antum rasakan bedanya ya. Rasakan hasilnya. Yuk kita hitung 10 kali ya. 10 kali ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3 dengan mengucapkan Allahu Akbar ya. Yuk 1, 2, 3. Allahu Akbar. 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 Oke, duduk kembali. Mana? Sudah merasa lebih baik? Sudah merasa lebih baik? Insya Oke, kita sama-sama baca apa ini? Doa atau sholawat yang Allah akan mencukupkan kita dari berbagai macam kebutuhan dan mencukupkan kita dari berbagai macam masalah ya. Boleh kalau ada timadro boleh kalau bisa. Ada nggak timadro? Udah pulang? Udah ditaruh alatnya? Ya udah nggak usah. Ya, yang biasa kita baca itu ya. Hasbi Robbi ya. Oke, hafal? Hafal semuanya? Bani Banat? Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Hasbi Robbi. Ya Allah. Nabi qalbi. Khairullah. Nur Muhammad. Lagi 3 kali. Lanjut ya. Lanjut apa lanjut? Oke, tadi kita sudah sampai pada surah At-Tolak ayat ketiga. Kita lihat ayat ketiga nih, belum selesai. Setelah Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ayo, Banin. Coba baca ayat ketiga dari surah At-Tolak sampai pada ayat yang tadi saya sampaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ayo, Banin sama-sama. 1, 2, 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Coba Banat sekarang ulang ayat ketiga dari surah At-Tolak dari yang tadi dibaca sampai yang tadi dibaca. Ayo. Wa yarzuq
min wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apa artinya? Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupi. Apa yang dicukupi? Apa yang dicukupi? Segala kebutuhan, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Nah, anak-anak sekalian, untuk menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, ya, tidak ada jalan yang terbaik selain menghafal Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran itu adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa bertawakal kepada Allah. Nah, tadi yang antum baca Hasbi Rabbi Jalallah itu merupakan, ya, kalau dikatakan doa, ya, doa atau pernyataan kita. Bagaimana kemudian kita minta kepada Allah agar Allah mencukupi segala kebutuhan kita, ya. Jadi orang-orang yang dia terus untuk menghafal Al-Qur'annya, nanti Allah akan bimbing dia menjadi orang-orang yang bisa bertawakal kepada Allah. Yang paling penting, ya, untuk pelajar atau santri, coba apa yang paling penting buat santri? Banin, bahasa tanya, apa yang paling penting buat santri? Duit penting, tapi bukan paling penting itu, ya. Duit penting, tapi bukan yang paling penting. Apa Banat? Apa yang paling penting buat santri? Betul tadi. Ada tadi. Apa tadi? Apa? Ulang. Semangat dalam belajar. Itu yang paling penting. Ya. Duit penting memang, tetapi bagi seorang santri yang paling penting adalah semangat dalam belajar. Kalau ada seorang santri yang sudah semangat dalam belajar, walaupun nggak punya duit, tapi dia tetap semangat dalam belajar, maka insya Allah dia akan menjadi seorang santri atau seorang pelajar yang sukses. Tapi coba antum duitnya banyak, ya, duitnya banyak, tapi nggak semangat dalam belajar, kira-kira sukses apa gagal? Gagal. Nah, sekarang saya ingin tanya, sebenarnya apa yang menjadi sebab orang itu nggak semangat belajar? Ada yang tahu? Kenapa orang itu nggak semangat dalam bekerja kalau dia seorang bapak? Kenapa dia nggak semangat dalam belajar kalau dia seorang santri? Kenapa dia nggak semangat dalam menghafal Al-Quran kalau dia seorang penghafal Quran? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Sebabnya karena kebanyakan dosa. Apa? Kebanyakan dosa. Jadi kalau antum, wah, males ini, apa males, ya. Mau makan males, mau mandi males, ya, mau belajar males, mau ngapal Quran males. Itu berarti kebanyakan dosa. Bagaimana supaya dosa kita diampuni? Ayo, Banin. Bagaimana supaya dosa kita diampuni? Banat. Bagaimana supaya dosa kita diampuni? Banyak-banyak baca istighfar, minta ampun sama Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang pelajar, ya,
di pojok sana ngantuk, di pojok sini ngantuk, ya, di dalam kelas ngantuk, di luar kelas ngantuk, berarti banyakan dosa. Jangankan untuk belajar ya, suruh makan aja males, apalagi belajar. Ini berarti tandanya apa tadi? Tandanya banyakan dosa. Udah, ayo kita sama baca istighfar ya, sama-sama baca istighfar. Biar nggak ngantuk, biar nggak males, supaya dosa kita diampuni. Yuk, baca istighfar bareng-bareng. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya. Oke. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya. Rabbi perhatikan ya. Baik. Jadi kalau antum tadi kebutuhan banyak banget ya, masalah banyak banget, kadang doa juga kadang malas gitu ya. Maka tadi untuk mengefreshkan badan, mengefreshkan pikiran, ya, mengefreshkan suasana, antum boleh baca tadi yang Hasbi ya. Hasbi, antum baca ya. Dan nanti biasanya kita akan merasakan satu energi. Bahkan kita pun akan mendapatkan kecukupan dari kebutuhan kita. Ya. Kemudian antum tambah lagi dengan istighfar tadi. Astagfirullah. Itu bukan Al-Quran ya, itu bukan ayat Al-Quran, tapi akan sangat membantu ya, membantu kita di dalam menghasilkan ya satu suasana yang lebih nyaman ya, lebih tenang, lebih cukup daripada berbagai macam kekurangan. Baik, ada surat-surat yang sangat penting. Ya, ada surat-surat yang sangat penting yang akan membantu antum di dalam menghafal Al-Quran. Lebih dari itu, antum akan mendapatkan tadi jalan keluar dari berbagai macam masalah. Nah, ini surat-surat penting ini yang insya Allah nanti pada semester ini ya akan saya mulai ajarkan di pelajaran tafsir. Jadi nanti kelas 9 terutama ya. Nanti insya Allah mulai semester ini, semester baru ini, saya akan mengajar tafsir dari surat-surat ya, surat-surat pendek yang sangat penting untuk membantu antum agar bisa menghafal Al-Quran lebih mudah. Lebih dari itu, antum akan bisa lebih cepat untuk mendapatkan manfaat-manfaat dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam setiap juznya. Coba kalau saya tanya, ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Tanat dulu. Ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Nah,
Banin, ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Oh, 100. Ada berapa? Yang paling terkenal ya, yang antum udah belajar di SD, jumlah ayat dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. Jadi ngapalnya gampang ya. Oh, 6 kuartet. Ada 4 kali. Jadi 666 ayat. Nah, itu di setiap ayatnya ya, di setiap ayatnya ada manfaat-manfaat yang luar biasa dari setiap ayatnya. Termasuk ada salah satu kisah. Mau dengerin kisah nggak? Ya, ada salah satu kisah. Salah satu kisah ya, itu ada seorang yang dibegal di tengah jalan. Ada apa? Orang yang dibegal di tengah jalan. Kira-kira kalau antum yang dibegal kira-kira gimana? Takut, bingung atau sedih? Ya takut, ya bingung, ya sedih. Sama. Ini orang ini juga sama. Ketika dibegal di tengah jalan. Ini yang begal ini bawa senjata tajam, ya. Yang begal bawa senjata tajam. Apa yang terjadi pada orang ini? Ketika dibegal, kalau terjadi pada antum di tengah jalan ditodong pakai celurit, antum pegang HP. Kata yang begal, serahkan HP, atau kalau tidak saya celurit. Kira-kira kalau antum yang menjadi orang yang dibegal, kira-kira HP-nya diserahkan atau nggak diserahkan? Kenapa? Karena takut dicelurit. Nah, ini orang ketika dibegal, ya, dia sudah serahkan apa yang diminta oleh pembegal. Tetapi apa kata pembegal? Tahu nggak? Saya ini begal kamu bukan cuma begal barang, tapi saya juga ingin nyawamu. Ayo. Jadi ada begal, yang begal sudah diberi barangnya, tapi dia ingin juga nyawanya. Gimana kira-kira? Takut apa nggak takut? Sedih atau nggak sedih? Bingung atau nggak bingung? Nah, tadi Allah katakan dalam surat At-Tolak ayat 3 apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Nah, ini ceritanya orang yang dibegal ini. Kemudian setelah dia menyerahkan barangnya, tetapi ternyata nyawanya juga diminta. Akhirnya apa? Kalau terjadi pada antum gimana? Antum HP-nya udah diserahkan, tapi kemudian antum juga mau dibunuh oleh begal itu. Gimana kira-kira? Apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Kabur nggak bisa, ya kabur juga akan dikejar sama dia. Lari sama dikejar. Gimana? Pokoknya antum nggak bisa lari, pasti kekejar, pasti ketangkep sama dia. Sementara antum mau dibunuh, apa yang harus antum lakukan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Pasrah kepada Allah. Bagaimana cara pasrah kepada Allah? Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara pasrah kepada Allah kalau kita lagi kepepet, ya? Kepepet apalagi tadi ini salah seorang sahabat ini ya, terjadi pada masa Rasul. Ya kepepet. Bagaimana cara tawakalnya? Coba ada di dalam salah satu surat, yaitu di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat keberapa? Surat Al-Anfal surat keberapa? Ayo Banin, surat Al-Anfal surat keberapa? Ke-8. Di dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua,
Coba antum perhatikan. Ini nanti antum kalau kepepet ya, kepepet macam-macam ya, termasuk kepepet nyawa tadi ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-2, saya bacakan ya. Nanti antum ikutin. Ayat kedua, ketiga. Ya, ayat kedua dan ketiga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hafal belum? Coba ikutin. Ini penting sekali, terutama antum nanti ketika kepepet ya. Kepepet nyawanya, kepepet duitnya, kepepet macam-macam ya. Dan ini orang banyak yang kepepet. Ini caranya supaya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik ya. Coba saya baca, antum ikutin. Ini penting sekali. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin. 1 2 3. Ayo banin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayo banin ikutin. Alladzina yuqimuna as-salata ayo banat bareng-bareng. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini ya. Coba kalau kita nggak hafal, susah ya. Kalau hafal enak. Nah, ini kebetulan orang yang dibegal ini hafal ayat ini. Hafal ya. Jadi kemudian dia tawakal kepada Allah ketika mau dibegal itu. Tawakal kepada Allah ada 2 di sini. Caranya, yaitu yang pertama adalah apa? Wa yuqimunas shalah. Oh, tawakal itu berarti mendirikan sholat. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan sesuatu yang Allah berikan, yaitu harta benda, yaitu berinfak. Kalau kita tanya, kalau kita lihat, tadi orang yang dibegal itu sudah memberikan hartanya belum? Sudah memberikan belum? Sudah. Berarti syarat tawakal masih ada 1 lagi. Jadi tawakal syaratnya ada 2. 1 apa tadi? Tawakal mendirikan sholat. Yang kedua, memberikan harta. Gitu gampangnya ya. Jadi supaya kita mendapatkan kecukupan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus tawakal. Tawakal ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Yang kedua, memberikan harta. Tidak ada tawakal kecuali dengan mendirikan sholat dan memberikan harta. Sementara tadi orang yang dibegal tadi sudah memberikan harta. Berarti apa yang belum dilakukan? Mendirikan sholat. Akhirnya kemudian orang yang dibegal itu minta kepada orang yang begal, boleh. Kalau kamu membunuh saya nggak apa-apa, tapi saya minta apa? Minta kesempatan. Sebelum kamu membunuh saya minta kesempatan saya untuk mendirikan sholat. Akhirnya kata begal tadi, siapa takut? Ya kalau mau sholat aja. Ya udah deh. Akhirnya gitu ya, begalnya akhirnya memberikan kesempatan kepada orang yang mau dibegal. Udah kalau gitu kamu sholat dulu.
Nah, sementara orang yang dibegal tadi melakukan sholat, begalnya ngapain? Ayo, begal yang tadi mau membunuh tadi, orang yang mau dibunuh minta sholat dulu. Ketika orang yang dibegal itu sholat, begalnya ngapain? Nungguin, keliatin. Ini orang mau ngapain gitu kan? Begal kan nggak tahu sholat ya. Akhirnya orang itu melaksanakan sholat. Apa yang terjadi? Nah ini yang penting ya. Apa yang terjadi ketika orang yang dibegal itu melaksanakan sholat? Maka tiba-tiba datang seorang yang gagah berani, nggak tahu datangnya dari mana. Kemudian orang yang datang ini sangat kuat ya, karena memang ini bukan orang sebenarnya. Ini adalah, kalau disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, ini merupakan khodam daripada ayat-ayat yang dibaca ketika dia sholat. Siapa yang tahu apa itu khodam? Khodam itu apa? Yang menjaga, ya. Khodam ayat itu yang menjaga ayat. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada khodamnya, ada yang menjaga. Nah ini pentingnya antum menghafal Quran. Jadi ketika antum menghafal Quran, kemudian antum pahami Al-Quran itu, kemudian antum melaksanakan Al-Quran itu, maka khodam-khodam yang ada di dalam Al-Quran itu atau ayat-ayat itu akan juga membantu kita. Dan ini telah terbukti, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, setelah kemudian tadi orang itu melaksanakan sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya, maka datanglah ya seorang ya berbentuk manusia yang gagah berani, yang sangat kuat, yang kemudian bukan cuman mengusir begalnya, tetapi khodam ayat ini kemudian berhasil membunuh begalnya. Jadi akhirnya yang terbunuh begalnya atau yang dibegal? Kalau begitu, siapa yang untung? Siapa yang untung? Orang yang dibegal. Untungnya gara-gara apa? Gara-gara melaksanakan sholat dan telah memberikan hartanya tadi. Inilah ya makna tawakal. Jadi orang yang tawakal itu kata Allah di dalam surat Surat Al-Anfal ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan ya antum harus pahami bahwa tidak akan bisa orang itu bertawakal kepada Allah kecuali orang itu telah akrab ya dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya orang yang ingin tawakal kepada Allah, maka dia jalan yang terbaiknya adalah dengan cara menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran ngapain? Ayo, setelah menghafal Al-Quran ngapain? Dipelajari, difahami ya dengan belajar tafsir. Setelah dipelajari ngapain? Setelah dipelajari ngapain? Diamalkan ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan manfaat Al-Quran secara maksimal? Menjadi orang yang bertakwa sehingga nanti mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah. Maka kita harus menghafal Al-Quran. Terus yang kedua ngapain? Mempelajari isinya. Kemudian yang ketiga ngapain? Mengamalkan isinya. Jadi menghafal, kemudian memahami dan mengamalkan. Saya ulang, bagaimana cara kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran? Itu dengan cara 3 bagian. Yang pertama dengan menghafal, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan. Siap untuk menghafal, memahami dan mengamalkan? Tanin, siap untuk menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran? Karena siap untuk menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran? Insya Allah selamat, sukses, beruntung dunia dan akhirat. Baik ya. Hari ini mungkin sampai di sini ya materi-materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan antum menjadi orang yang semangat ya, terutama di dalam Al-Quran ini, menghafal Al-Quran sehingga antum dicukupkan oleh Allah. Ya, antum disukseskan oleh Allah.
antum diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Baik, sebagai penutur kita sama-sama baca doa yang luar biasa yang antum sudah hafal juga ya, dengan tindangan irama yang antum juga sudah enak. Itu kita akan baca doa ya yang biasa dibaca di mana-mana, di musola ya, di masjid ya, di mana-mana. Ini dibaca sehingga kemudian Allah memberikan berbagai macam kemudahan bagi kita, terutama bagi santri-santri di dalam mempelajari berbagai macam ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu umum. Ya, bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana ya wasi'an karami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an karami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir baik ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf, mudah-mudahan bermanfaatnya. Supaya barokah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.